selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal share ke kalian gimana sih cara buat lancar presentasi. Karena yang namanya kuliah, kerja, sekolah itu pasti kita dihadapkan sama tugas presentasi. Misalnya kita harus mempresentasikan produk, kita harus mempresentasikan hasil dari kerja kita. Jadi kadang kan nggak semua orang bisa menguasai gimana caranya bisa stand out di saat presentasi. Masih banyak orang mungkin gugup waktu presentasi, misalkan ngomongnya jadi terpatah-patah gitu, jadi gagap, terus tiba-tiba ngeblank di depan audiens atau dosen gitu. Makanya di sini sesuai pengalaman aku selama aku belajar, selama aku kuliah, aku mau share ke kalian gimana tips buat lancar saat presentasi nanti. Jadi di sini aku sudah tulis beberapa poin yang memang aku lakuin dan aku terapin saat aku mau presentasi. Dan memang berhasil di aku, tapi ini opsional, terserah kalian mau ditiru atau enggak, karena memang beberapa orang perlakuannya harus beda, gak harus sama gitu. Menurut aku sendiri, presentasi itu penting banget, apalagi kalau presentasinya itu menyangkut penyampaian tugas atau hasil kerja kalian. Karena kalau kalian gagal dalam presentasi, bisa jadi dosen kalian atau audiens itu gak mengerti apa sih hasil yang sudah kalian lakuin, tugas yang udah kalian selesaikan. Karena kalau presentasi kalian itu gak memberikan informasi yang jelas, itu menurut aku bisa jadi bumerang buat kalian sendiri dan malah nilai kalian jelek karena presentasi kalian sendiri. Makanya presentasi itu harus dipersiapkan sebaik mungkin, karena bisa jadi dengan presentasi yang bagus, penyampaian informasi yang bagus, itu bisa menambah nilai plus buat kalian. Oke, langsung aja aku bakal kasih tips yang pertama. Yang pertama adalah pahami dan pelajari materinya. Biasanya kalau misalkan mau presentasi itu kita udah ada topik atau materi sesuai sama pilihan kita atau yang sudah ditentukan sama dosen kita gitu kan. Makanya sebelum kita memulai presentasi atau bahkan sebelum kita membuat PPT, kita itu harus memahami dulu materi yang akan kita bawakan apa, terus harus mempelajari juga apa yang kita bawakan nantinya dan yang akan kita bagikan ke orang-orang. Karena kalau misalkan tujuan kita presentasi itu kan menyampaikan informasi. Kalau misalkan kita belum paham sendiri tentang materinya, gimana caranya kita menyampaikan informasi tersebut gitu. Jadi semuanya itu harus dimulai sama diri kita sendiri. Kita harus paham terlebih dahulu materinya apa, baru kita bisa menyampaikan materi kepada dosen atau audiens. Misalnya kalau kita mau ngebahas tentang Pancasila, Pancasila itu kan banyak banget ya yang perlu dibahas dan materinya juga pasti panjang. Jadi kita bisa mempelajari dulu apa yang mau kita bahas. Misalkan kayak apa sih arti dari Pancasila itu, isi-isinya apa, lalu artinya itu apa gitu. Jadi kita memang harus belajar lagi, gak asal tulis. Karena kalau misalkan kita asal tulis, kita gak perlu belajar, bisa jadi materi kita itu gak sesuai sama materi yang sudah ada, atau bahkan dosennya nanti malah paham gitu, wah ini materi ngarang nih kayak gitu. Jadinya kita harus mempersiapkan PPT kita sebaik mungkin dan materinya juga harus sebaik mungkin. Kita juga harus mencari sumber yang terpercaya, misalkan dari internet yang sudah resmi atau dari buku-buku yang memang sudah diterbitkan. Poin yang kedua yaitu tulis poin-poin yang akan dia bahas. Jadi kita kan udah belajar nih tadi tentang Pancasila. Selanjutnya kita harus menulis poin-poin yang akan kita bahas atau yang akan kita tulis saat membuat PPT nanti. Jadi kita bisa lebih terorganize gitu kalau misalkan kita mau ngepresentasi. Kita bisa tahu setelah ngebahas ini selanjutnya ngebahas apa, habis ngebahas ini selanjutnya apa lagi gitu. Jadi kita bisa lebih tertata, gak yang topiknya jadi keluar kemana-mana. Itu gak bakal kayak gitu kalau kita tulis poin-poinnya sesuai sama yang kita pelajari. Misalkan nih kayak tadi kan aku udah kasih contoh tentang pembawaan materi Pancasila. Kita bisa tulis poin-poin yang akan kita bahas. Misalkan yang pertama tadi apa arti Pancasila, terus kedua isi dari Pancasila, terus yang ketiga sejarah Pancasila, seperti itu. Jadi kalau udah ditulis poin-poinnya kayak gitu, kita tinggal cari
isi dari materinya. Dan menurut aku juga buat tulis poin-poin ini gak perlu dari A sampai Z, secukupnya aja yang menurut kalian penting yang perlu dibahas itu aja yang kalian tulis. Karena kalau kebanyakan poin yang kalian bawakan itu mungkin bisa jadi beban buat kalian sendiri. Makin banyak materi yang harus dipelajari, makin banyak juga yang perlu dibahas. Jadi gak usah banyak-banyak, cukup intinya aja. Tapi kalau misalkan kalian mampu ngebawain poin yang banyak, itu menurut aku bisa lebih bagus juga. Tapi tetap perhatikan durasi presentasinya. Misalkan kalau misalkan kalian kelamaan presentasinya, bisa jadi di-cut gitu sama dosen atau sama guru kalian kalau misalkan kalian kelamaan presentasinya. Atau malah biasanya kalau poinnya kepanjangan, kalian bisa dianggap bertele-tele gitu. Makanya kurangi poin yang terlalu banyak, dipersingkat lagi, diperpadat lagi, asalkan jelas. Manfaat yang lainnya dari menulis poin-poin ini, misalkan nih ada dosen yang mungkin waktunya cuman sedikit, udah keburu-keburu gitu kan buat dengan presentasi kita. Biasanya ada dosen yang langsung minta skip gitu, minta ke slide selanjutnya atau topik selanjutnya. Nah makanya kalau kita sudah tulis poin-poin sesuai sama materi yang kita bawakan, kita bisa langsung tahu, oh setelah topik ini kita tahu topik selanjutnya itu apa gitu. Kayaknya kenapa tadi aku bilang kalau kita nulis poin-poin itu bisa terorganize, ya itu tadi. Jadi kalau misalkan ada dosen yang mungkin minta langsung next ke topik selanjutnya, kita bisa tahu selanjutnya yang kita bawakan itu topiknya apa gitu. Jadi daripada kita gak ditulis, nanti malah ngeblank, kita bingung selanjutnya mau bahas apa. Jadi mending ditulis kayak yang aku bilang tadi. Menurut aku bisa mempermudah buat kalian memahami dan mengatur mengatur saat jalannya presentasi nanti. Yang selanjutnya yaitu adalah menyusun PPT. Jadi kan kita tadi udah belajar materinya, terus juga udah tulis poin-poin yang akan kita bawakan. Nah selanjutnya itu kita bikin PPT. Kita harus memperhatikan pembuatan PPT kita. Jangan sampai PPT-nya juga membosankan. Percuma kita udah pelajari materi, udah hafal, terus udah lancar, tapi pas PPT-nya kita itu sembarangan gitu bikinnya. Menurut aku itu juga mempengaruhi nilai yang akan diberikan oleh dosen. Yang harus diperhatikan saat kalian bikin PPT itu misalkan penggunaan font, terus ukuran fontnya juga menurut aku jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Terus kalimat di dalam slide itu jangan terlalu banyak, tulis intinya aja. Kan tadi kita udah nentuin poinnya, kita bisa jadiin judul sebagai poin, terus di isinya itu hanya intinya aja, gak usah ditulis ditulis lebar banyak kalimat sampai paragraf, itu nggak perlu. Dan juga kalau di slide kalian tulis banyak kalimat atau paragraf, itu malah bikin kalian malah ngebaca, itu gak bagus saat presentasi. Karena presentasi yang baik itu kalian gak nyuekin audiensnya, kalian ngobrol sama audiensnya kayak ya udah sharing gitu. Kalau kalian ngebaca di dalam laptopnya terus PPT-nya, itu sama aja kalian ngebaca atau nuntun audiens ngebaca. Karena aku yakin tanpa kalian bantu baca, audiens bisa baca sendiri gitu di PPT-nya. Jadi jangan sampai mata kalian tuh berpatokan sama laptop. Kalian harus tatap matanya dosen, terus tatap matanya si audiens kalian gitu. Jadi intinya saat kalian presentasi nanti jangan sampai mata kalian itu berpatokan di laptop. Jangan sampai baca per kalimat dibaca, itu jangan sampai kayak gitu, karena itu malah bikin dosen kalian, audiens kalian tuh bosan ngelihat presentasi kalian. Jadi mata kalian itu boleh sesekali baca laptop, tapi ya udah cuman sebagai contekan sedikit aja, kayak apa sih kalimat yang ini gitu, oh ya udah dibaca, habis itu langsung alihin mata kalian ke audiens. Jangan sampai mata kalian itu lama-lama di laptop gitu. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu adalah desain. Jadi kalau kalian bikin presentasi atau PPT di Microsoft PowerPoint, itu kan banyak banget ya desain-desainnya, terus kita bisa tambah animasi, musik. Kalau kalian menggunain fitur-fitur itu di dalam presentasi kalian, menurut aku tuh bisa menambah nilai ketertarikan atau nilai yang bagus buat hasil tugas kalian. Karena dosen tuh tahu mana presentasi yang niat, mana presentasi yang asal buat
gitu, atau PowerPoint yang asal buat gitu. Kalau kalian nunjukin di PowerPoint-nya kalau ini loh PowerPoint aku bagus, ini loh PowerPoint aku niat, berarti dosen itu tahu kalau kalian memang beneran serius saat menyampaikan materi atau tugas yang akan kalian sampaikan. Mungkin banyak banget sih caranya biar bikin PPT kalian menarik. Mungkin aku bakal share di video selanjutnya gimana cara bikin PPT yang bagus, yang menarik, dan gak ngebosenin. Jadi tinggal tunggu aja video selanjutnya. Tapi misalkan nih kalian ngerasa presentasi kalian udah bagus, terus materinya udah bagus, kalian udah lancar, PPT-nya gak usah terlalu bagus, menurut aku boleh-boleh aja, tapi tetap harus diperhatikan komponen utamanya ya, kayak tadi judul, terus kalimat jangan terlalu kecil, jangan terlalu banyak, terus seenggaknya tambahin transisi atau tambahin warna, font, terus ya gitulah, gak harus rame-rame desainnya gak apa-apa, tapi seenggaknya ada sedikit tambahan atau modifikasi, jangan asal polosan, background putih, tulisan hitam, terus slide asal geser, itu menurut aku kayak gak niat. Jadi seenggaknya tambahin sedikit aja warna, tambahin sedikit template. Kan di Microsoft PowerPoint itu juga ada template desain, kalian bisa pakai itu kalau misalkan memang kalian gak terlalu pintar desain. Oh ya, ada tambahan sedikit nih. Jadi kan kita tadi udah nulis poin-poinnya, terus kita udah tulis di dalam PPT-nya. Jadi itu bisa nambah kemampuan kalian atau bisa ngebantu kalian saat presentasi nanti. Misalkan nih kalian presentasi tiba-tiba ngeblank atau lupa, kalian bisa langsung nyontek di laptopnya, di PPT-nya, karena kan kalian sudah tulis nih poin-poin yang tadi di PPT kalian. Jadi pas kalian lupa ya udah kalian tinggal baca sedikit, oh ya selanjutnya ini gitu. Jadi kalian bisa langsung ingat dan bisa langsung ngebahas gitu materi selanjutnya itu apa. Tahap selanjutnya yang gak kalah penting yaitu berlatih. Semuanya tuh perlu latihan, apalagi presentasi itu kan hitungannya kayak performance gitu. Kita sebagai performer sama kayak penyanyi, sebelum tampil di acara panggung yang besar itu pasti ada briefing, ada JR juga gitu kan. Jadi sebelum acara mereka pasti datang ke tempatnya, lihat situasi panggungnya seperti apa, kenalan sama bandnya, mungkin ada yang mau direvisi, ada mau tambahan, improvisasi, latihan nyanyi juga gitu. Jadi perlu latihan semuanya biar pas acara nanti lancar. Sama kayak presentasi, kita harus belajar, harus latihan. Terus juga kita harus ngebayangin gimana rasanya tampil di depan dosen, kita di depan banyak orang ngobrol, bawain materi, itu kita harus ngebayangin gimana sih situasi saat nanti gitu. Jadi pas nanti presentasi dimulai, kita gak bingung, gak kaget, karena kita udah berlatih sebelum presentasi. Berlatih itu gak harus datang ke kelasnya, kalian bisa langsung di depan cermin, atau pas kalian mau tidur, pas kalian lagi mandi. Mungkin aku biasanya sering gitu sih, mau mandi misalkan buang air besar, terus juga tidur, itu pasti dalam hati juga pasti berlatih ngomong biar lancar. Terus juga ngebayangin dosennya, ngebayangin kelasnya, menurut aku tuh ngebantu banget, jadinya kita bisa gak kaget pas presentasi nanti. Jadi berlatih itu penting. Oke, poin-poin utama sudah aku bahas tadi. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang hari dimana presentasi dimulai. Kalau yang poin-poin tadi itu kan sebelum presentasi nih, yang perlu dipersiapkan apa saja. Tapi kalau yang sekarang, poin-poin yang harus disiapkan saat hari dimulainya presentasi. Tips yang pertama yaitu tentunya persiapkan diri kalian. Jadi sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah, berangkat kerja, pastilah kalian mandi dulu gitu kan. Terus pakai bajunya apa, dandannya gimana gitu. Jadi itu penting juga buat mempersiapkan penampilan kalian saat presentasi nanti. Soalnya kan kita nanti presentasi tuh di depan banyak orang, di depan dosen, di depan guru, di depan teman-teman kelas kita. Jadi kalau kita pakai baju yang gak sopan, terus pakai baju yang gak rapi, itu malah bikin kita gak pede dan
Yang ada dosennya malah gak seneng gitu ngeliatin kita nilainya jadi jelek gitu kan. Makanya kita harus pikirin banget baju yang harus kita pakai hari itu tuh apa. Dan juga aku kasih tips ke kalian, pakai baju itu yang bikin kalian tambah ngerasa percaya diri. Misalkan ada baju nih yang kayak, oh aku pede banget kalau pakai baju itu, ya udah itu pakai aja. Nggak harus pakai baju yang mahal, nggak harus pakai baju yang apa ya, yang baru, nggak perlu. Cukup baju yang kalian punya, yang sering bikin kalian percaya diri, yang bikin kalian nyaman, itu pakai. Karena itu bisa ngebantu kalian buat lancar saat presentasi nanti. Dan aku yakin kalau semuanya itu datang dari diri kalian sendiri, datang dari pikiran, datang dari hati. Kalau misalkan pikiran kalian ngerasa diri kalian cantik, terus ngerasa kalian sempurna hari itu, jadi kalian langsung datang ke kelas itu, ya udah aku sempurna hari ini, kayak gitu. Jadi pakai baju berpenampilan lah yang menurut kalian cantik hari itu. Dan juga pastiin kalau kalian udah berpenampilan bagus, rapi, jadi pas presentasi nanti kalian harus ngerasa kalian jadi bintangnya hari itu. Kalian nggak boleh malu-malu lagi, kalian nggak boleh gugup. Jadi ya udah, aku udah bagus, aku udah cantik, jadi ya udah pede-pede aja. Karena kalau misalkan kalian ngerasa kalian cantik, pasti mereka semua itu ngerasain, wah ini menarik nih dilihat, nih menarik nih, pede banget nih orang, kayak gitu. Kalau kita diem kayak pemalu di depan kaku, aku yakin yang di depan itu ngerasa lebih canggung daripada kita. Jadi ya kayak, aduh kenapa nih orang kayak bingung gitu. Jadinya malah tambah bingung. Ya udah, jadi gak lancar. Jadi malah percuma lah kita siapin banyak-banyak materi, kita siapin banyak-banyak PPT gitu. Jadi harus pede ya. Kalau kalian udah pakai baju terbaik, kalian harus pede. Tips yang selanjutnya yaitu saat kalian sudah ada di dalam kelas, sudah ada di dalam ruangan, di depannya udah ada dosen, udah ada teman kelas. Tips yang dijalanin adalah harus relax, gak boleh panik. Kalau aku sendiri sebelum aku presentasi itu, aku pasti makan makanan yang manis, apapun itu. Biasanya aku makan coklat beng-beng, terus makan permen Ampeliba yang karamel. Itu bener bikin aku merasa tambah tenang. Nggak tau kenapa, kayak makan manis sebelum presentasi tuh moodnya malah bikin naik gitu kan. Pastilah yang namanya cewek kalau ngerasa lagi moodnya turun, lagi PMS, biasanya kalau kalian makan manis pasti ngerasa lebih happy gitu kan bawaannya. Jadi ya itu, aku sebelum presentasi kalau udah panik, aku makan manis, pasti aku makan manis. Jadi kalau kalian nih panikan, kalian bisa langsung pakai aja metode yang kalian biasanya pakai itu apa. Atau kalau kalian bingung, ya udah pas kalian PMS, buat perempuan mungkin, kalau kalian PMS yang bikin kalian moodnya naik itu apa, ya udah kalian tinggal lakuin itu juga, siapa tahu bisa berhasil waktu kalian presentasi. Biasanya kalau setelah makan manis itu aku tetap panik, tetap gak tenang gitu, aku pasti atur pernafasan. Kan namanya presentasi itu pastilah ada deg-degannya, detak jantungnya tuh kayak tambah cepet, deg gitu. Makanya aku atur pernafasan aku, gimana caranya biar nih jantung nih bisa deg-degannya itu pelan aja gitu. Itu bisa ngebantu juga. Soalnya kalau misalkan deg-degannya udah parah, biasanya itu malah bikin tambah gagap. Makanya itu harus diatur juga pernafasannya. Tarik nafas terus buang, tarik nafas terus buang. Dilakuin sampai beberapa kali sampai kalian ngerasa tenang. Tapi kalau misalkan udah ngelakuin berbagai cara nih tapi tetap gak tenang-tenang, tetap gelisah gitu kan, yang terakhir ini paling mentok, cara yang paling mentok, yaitu berdoa. Meskipun aku nih kalau udah tenang, udah makan manis, pokoknya udah tenang lah, aku tetap berdoa. Soalnya kan yang namanya presentasi itu kita nggak tahu ya yang terjadi nanti apa, bisa jadi ada kejadian yang di luar dugaan. Makanya berdoa itu penting, karena kalau kita udah berusaha, sisanya ya udah berserah diri. Kalau emang dikasih kelancaran, alhamdulillah. Kalau misalkan ada kendala, pokoknya intinya dipermudah aja. Semoga kita bisa mengatasinya kalau memang dikasih kendala. Selanjutnya yaitu tentukan arah mata. Jadi
kalau kalian udah di depan kelas, kalian tentuin kalian mau lihat kemana sih. Kalau kalian udah gak mampu tuh ngeliat orang sebanyak itu, udah kayak aduh gak bisa, aku udah pasti blank kalau ngeliat orang banyak, kalian bisa langsung tatap ke tembok depan lurus ke kalian. Yang terakhir yaitu fokus saat presentasi. Jadi nih, pas sudah presentasi, udah kalian buka, udah dimulai penyampaian materinya, kalian fokus, gak usah mikir teman-teman kalian yang kayak ngapain, ngetawain gitu, terus mereka bercanda di depan sana, gak usah ditanggepin, hirauin aja. Kalian pokoknya fokus sama materi yang kalian bawa, kalian fokus sama PPT kalian, sama laptop kalian. Kalau teman-teman kalian ganggu, kalian bisa langsung lihat ke guru kalian di depan, lihat ke dosen kalian di depan, karena itu aku yakin kok gak ada dosen yang bercanda-bercanda saat kalian presentasi gitu. Pasti mereka dengerin kalian secara serius, karena kan ya gak mungkin lah. Pokoknya di catatan aku cuman segitu aja. Apalagi ya tambahannya, mungkin tambahannya itu pas presentasi nanti jangan sampai suara kalian tuh kecil, jangan terlalu kenceng juga, jangan teriak-teriak. Jadi pasang suara yang biasa aja gitu, yang sedang. Gimana caranya suara kalian tuh kedengeran sampai belakang sana, tapi juga gak bikin sakit di kuping buat orang yang di paling depan. Nah, itu kalian harus atur sendiri. Intonasinya juga jangan kecepatan, jangan terlalu jangan terlalu lambat. Jadi santai aja, gak usah buru-buru cepet-cepet selesai, yang ada kalian belibet malah gagap ketawa gitu, jadi gak fokus lagi. Jadi udah perlahan aja, santai, sampein materinya satu persatu. Oke, mungkin segitu aja tips yang bisa aku kasih ke kalian. Iya, balik lagi, itu semua sesuai sama pengalaman aku. Kalau misalkan kalian ada yang salah atau ngerasa kayaknya gak gini deh gitu, ya udah kalian gak usah ngikutin, gak apa-apa, karena itu semua memang bener-bener dari pengalaman aku, dan aku ngelakuin itu, dan aku cocok buat menerapkan metode yang udah aku sebutin tadi. Oh ya, dan tanpa kalian sadari, kalian sadar gak sih kalau yang aku lakuin sekarang itu sama kayak presentasi, dan aku juga ngelakuin tahap yang udah aku sampein tadi, yaitu nulis poin-poin yang harus aku bahas. Kayak yang ini tadi, ini kan aku tulis apa yang aku bahas, apa yang aku bakal share ke kalian, itu aku tulis. Jadi pas aku lupa selanjutnya apa, ya aku tinggal baca, terus aku tinggal sampein pengalaman aku, materi-materi aku. Oke, sekian dari video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terus kalau buat kalian yang mau presentasi dalam waktu dekat ini, semoga diberikan kelancaran dan bisa lebih percaya diri lagi. Pokoknya apapun yang kalian lakuin, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan nilai yang bagus. Jadi untuk tips selanjutnya, yaitu gimana caranya bikin PowerPoint yang menarik, aku bakal share di video selanjutnya. Jadi see you on my next video.